Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan sedikit membuat video mengenai tata cara pengaplikasian atau tata cara membuat sebuah proyek di dalam aplikasi Visual Basic. Yang pertama-tama kita akan membuka aplikasi Visual Basic tersebut. Nah, kemudian kita tekan yes. Nah, di sini akan muncul project beserta formnya. Nah, di sebelah kiri ini merupakan beberapa tools yang akan kita gunakan nanti dalam membuat project. Nah, adapun yang di sebelah kanan ini merupakan beberapa properti yang kita gunakan nanti untuk menyesuaikan dari project yang kita buat. Di sini ada beberapa tools yang sering kita gunakan. Ada label, ada text box, kemudian ada timer, kemudian ada vertical scroll bar, kemudian ada horizontal scroll bar, kemudian ada image dan lain-lain dan beberapa tools bar yang kita gunakan di sini. Nah, karena di sini kelompok kami mengambil judul yang sudah ditandatangani oleh dosen pengampu. Kami di sini mengambil judul yaitu cara menghitung momen inersia pada penampang baja. Nah, yang pertama-tama kita menggunakan label. Nah, kemudian kita buat di sini ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan tulisan yang akan kita buat nanti. Nah, untuk menulis di sini atau membuat judul dari project kita di sini itu, di sini labelnya itu kita ubah di bagian caption di sebelah kanan. Nah, ini kita ubah captionnya, ini kita ubah menjadi huruf besar, menghitung momen inersia pada penampang baja. Nah, agar dia lebih rapi kita sesuaikan. Nah, kemudian setelah ini untuk membuat selanjutnya itu adalah kita akan membutuhkan label lagi gitu. Nah, di sini kita ganti lagi captionnya menggunakan dimensi. Kenapa kita menggunakan dimensi di bagian sini? Karena nanti pada saat perhitungan itu kita akan membutuhkan beberapa dimensi dalam perhitungan momen inersia. Nah, setelah itu kita membutuhkan label lagi untuk membuat dimensi-dimensi yang kita butuhkan. Di sini dalam kita menghitung momen inersia ini kita membutuhkan lebar dari sebuah penampang atau suatu penampang. Nah, di sini lebar itu biasanya disimbolkan dengan huruf B. Nah, karena penampang baja di sini itu ada 3, jadi kita membutuhkan lebarnya itu 3. Jadi B-nya itu ada 3. B1 dalam satuan milimeter gitu. Nah, setelah itu kita akan menggunakan text box. Nah, text box ini nanti kita gunakan untuk mengisi dimensi-dimensi dari penampang kita. Nah, di sini teks. Nah, di sini kita hapus teks ini, kita kosongkan karena nanti di sini akan ada angka-angka yang mengisi gitu atau ukuran-ukuran dari dimensi-dimensi kita. Jadi kita kosongkan. Nah, itu sesuaikan ukurannya supaya rapi. Nah, kemudian kita lagi tekan
tekan B, tekan label gitu. Nah, kita ganti pakai B2 gitu. Kita ganti pakai B2 dalam satuan yang sama, dalam satuan milimeter. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini kita kemudian kita akan menggunakan text box lagi gitu. Text box. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian agar lebih memperjelas data-data kita akan membutuhkan image gitu. Nah, image di sini, image-nya di sini misalnya kami akan menggunakan contoh penampang dari baja, misalnya Z misalnya. Kita cari, saya simpan foto penampangnya itu di picture. Saya simpan dengan nama filenya itu adalah Z. Nah, dalam bentuk JPG kita tinggal open. Nah, ini muncul ini. Nah, ini ada B gitu. Ini ada B1, B1, B2, B2. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan lengkapi dimensi-dimensinya gitu. Nah, kita ganti ini pakai B3 dalam satuan milimeter. Nah, kemudian kita menggunakan text box lagi untuk mengisi nanti dimensi-dimensi yang kita butuhkan. Kita hapus. Nah, kemudian ini lebarnya udah ada, B-nya ini udah cukup 3, kan di sini ada B1, B2, B3. Nah, kemudian untuk hanya lagi tingginya yang ini itu kita juga menggunakan label gitu. Nah, di sini kita ganti pakai H1 masih dalam satuan milimeter. Nah, kita lagi buat H2 gitu. H2 satuan milimeter. Kita buat lagi H3. Kita menggunakan label lagi. Nah, kita ganti di bagian caption ini menjadi H3 gitu. Add huruf besar huruf kecil. Nah, gini. Intinya label itu kita gunakan untuk memberikan nama pada text box. Nah, kita hilangkan supaya nanti kita bisa masukkan angka-angka yang kita perlukan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cara yang tadi itu kita lakukan di dalam pembuatan selanjutnya. Nah, di sini saya sudah ada yang sudah jadi di sini. Nah, ini penampang, ini contohnya penampang H. Nah, ini kan dimensinya ini, jadi di sini kita menggunakan label, di sini kita menggunakan text box, di sini label, di sini text box. Nah, intinya yang ada tulis-tulisan ini dia itu menggunakan
dia itu menggunakan apa namanya? Dia itu menggunakan label. Nah, di sini ada kata gas di sini. Nah, kata gas di sini itu dia menggunakan command button, karena di sini itu nanti ketika kita sudah masukkan semua dimensi dari misalnya dari penampang H ini, maka di sini itu nanti akan muncul hasil ketika kita mengklik gas ini. Jadi gas ini kita menggunakan command nih, kita menggunakan command button di sini itu. Nah, dan yang kembali pun ini juga kita menggunakan command button, kita tidak menggunakan label karena nanti di sini itu kita akan menaruh codingan yang kita buat. Nah, karena di sini belum muncul gambarnya, kita akan munculkan gambar. Nah, di sini kita klik, kita buat di sini. Nah, terus kita pilih ini untuk munculkan gambarnya. Nah, misalnya di sini, saya akan taruh di picture, maka saya karena di sini penampang H, maka saya akan, karena saya menyimpan nama filenya itu H, jadi akan muncul ini H, open. Nah, ini udah penampang H-nya ini. Nah, di sini itu semua tulisan yang ada di sini itu kecuali yang gas sama yang kembali ini kita menggunakan label. Tetapi kalau yang gas ini kita menggunakan command button, dan yang kembali kita menggunakan command button. Karena nanti di sini itu kita akan memasukkan codingan untuk menyelesaikan perhitungan dari di sini. Untuk menyelesaikan perhitungan dari dimensi-dimensi yang kita ketahui untuk kita mendapatkan momen inersia sesuai dengan judul kita. Nah, di sini ketika sudah jadi semuanya ini, maka kita akan membuat codingan. Nah, codingan yang kita buat di sini itu harus sesuai dengan rumus dari cara mencari momen inersia. Yang pertama itu kita harus mencari luas penampangnya, kemudian yang ketiga itu kita harus mencari momen statis pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian yang keempat itu adalah kita mencari titik berat, kemudian yang kelima itu adalah kita mencari momen inersia. Nah, di sini kita untuk menjalankan aplikasi ini kita harus membuat codingan. Nah, di sini. Nah, kebetulan codingan yang saya buat itu sudah jadi. Maka saya sudah salin tadi, maka tinggal kita Ctrl V. Nah, ini dia codingannya. Nah, codingan yang ada di sini itu sesuai dengan rumus-rumus yang ada pada cara kita mencari momen inersia. Nah, di sini kenapa dia teks 18 kali teks 1 kali teks 2 segala macam ini. Nah, ini teks-teks ini mewakili dimensi-dimensi yang ada pada daerah yang ada di sini gitu. Nah, jadi misalnya di sini kan teksnya ini teksnya. Nah, untuk mendapatkan untuk kita mendapatkan hasil pada luas penampang ini, maka rumusnya adalah B1 kali H1 untuk A1. Nah, kemudian untuk A2 itu adalah B2 kali H2, B3 kali H3. Nah, akan muncul nanti di sini gitu. Nah, maka inilah rumusnya gitu. Nah, ketika kita sudah membuat codingan ini dengan sempurna, maka proyek ini dapat kita run atau jalankan gitu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita akan mencoba, misalnya kita mencoba menggunakan angka yang bebas dulu ya, karena di sini kita kita
ingin mencoba-coba dari aplikasi apakah sudah bisa jalan atau belum gitu. Nah, kita gas. Nah, ini ini codingannya sudah benar karena semua dimensi-dimensi yang ada di sini itu sudah terisi dan sudah bisa kita menemukan dari momen inersia. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan dimensi yang sesuai dengan dengan ukuran gitu. Misalnya di sini lebar ininya misalnya 165 mm. Kemudian yang di sini itu misalnya 10 mm. Terus kemudian di sini itu misalnya berapa misalnya di sini itu 145 lah misalnya. Nah, kemudian untuk tingginya ini H1-nya misalnya kita menggunakan 10 lah misalnya 10 mm. Dan di sini itu kita menggunakan tinggi itu 150 misalnya. Nah, kemudian tinggi yang ketiga ini misalnya sama-sama 10 gitu. Nah, sekarang tinggal kita tekan gas. Nah, inilah dia. Nah, angka-angka ini kita dapat dari mana? Angka-angka ini kita dapat dari rumus-rumus yang sesuai dengan rumus dari untuk mencari momen inersia gitu. Misalnya ini, dari mana kita dapat 1650 ini untuk A1, B1 kali H1. Nah, misalnya B2 10 kali, kan rumus luas penampang itu adalah lebar dikali tinggi kan. Nah, di sini kan B-nya 10, hanya 150, jadinya tinggal 10 kali 150 jadinya 1500. Maka ketemulah untuk luas penampang yang di A2 gitu, yang di sini maksudnya. Nah, kemudian yang di A3, ini misalnya 145 untuk lebarnya dan untuk tingginya itu 10 mm. Jadi 145 dikali 10 itu sama dengan 1450 gitu. Nah, kemudian yang ini itu total dari luas penampang semuanya, di luas penampang semuanya antara A1, A2 dan A3. Tinggal kita jumlahkan 1650 tambah 1000 kali, kan rumus luas penampang itu adalah lebar dikali tinggi kan. Nah, di sini kan B-nya 10, hanya 150, jadinya tinggal 10 kali 150 jadinya 1500. Maka ketemulah untuk luas penampang yang di A2 gitu, yang di sini maksudnya. Nah, kemudian yang di A3, ini misalnya 145 untuk lebarnya dan untuk tingginya itu 10 mm. Jadi 145 dikali 10 itu sama dengan 1450 gitu. Nah, kemudian yang ini itu total dari luas penampang semuanya, di luas penampang semuanya antara A1, A2 dan A3. Tinggal kita jumlahkan 1650 tambah 1500 tambah 1450, 450, tadi hasilnya itu adalah 4600. Nah, kemudian untuk yang momen statis ini kita momen statis misalnya terhadap sumbu X misalnya, maka ketemulah nanti 82,5, 72,5, terus kemudian terhadap sumbu Y 165, 85, Y3 nya itu 5 dan seterusnya. Nah, kemudian ada di sini titik berat, momen inersia. Kemudian ini momen inersia IX ini, ya dari mana didapat ini? Yang X ini penjumlahan dari yang ini. Kemudian yang momen inersia pada sumbu Y ini adalah penjumlahan dari momen inersia pada Y1, Y2 dan Y3. Nah, ketika kita sudah memasukkan semua rumus-rumus yang sesuai dengan rumus untuk mencari momen inersia itu, maka seperti inilah aplikasinya gitu. Nah, inilah sedikit tata cara kita dalam menggunakan aplikasi Visual Basic.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.